Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuria Halida, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri yang berasal dari SMP Negeri 2 Jatisrono. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Lina, selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Jatisrono. Langsung saja. Assalamualaikum Bu Tari dan Assalamualaikum Bu Lina. Pada kesempatan hari ini, Bu Lina, saya akan melakukan observasi percakapan pasca observasi. Setelah kemarin ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui, Bu Lina, kita sudah melakukan percakapan pra observasi, kemudian sudah melakukan observasi pembelajaran yang ada di dalam kelas yang merupakan bagian dari serangkaian supervisi akademik. Baik Bu Lina, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Lina terkait dengan pembelajaran yang kemarin Bu Lina sudah lakukan. Bagaimana Bu Lina perasaannya setelah melakukan supervisi pembelajaran? Mungkin pada awalnya merasa deg-degan ya, takut nanti khawatir kalau proses pembelajarannya tidak sesuai dengan yang digerakkan seperti itu. Tapi karena sudah terlaksana ya sudah berjalan. Jadi awalnya deg-degan, khawatir gitu ya, tapi setelah terlampaui akhirnya lega ya Bu. Memang kadang-kadang itu kalau belum dimulai itu udah kan nervous Bu. Jadi fokusnya agak hilang gitu. Tapi setelah berjalan alhamdulillah berjalan dengan baik gitu ya menurut Bu Lina. Bisa disampaikan Bu Lina area pengembangan selama proses pembelajaran kemarin apa Bu yang akan dikembangkan? Untuk area pengembangan yang akan dikembangkan yaitu meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ingin mengelola kelas dengan baik dan kegiatan itu berfokus kepada peserta didik. Baik. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bu Lina tingkatkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian terkait dengan pengelolaan kelas gitu ya, kemudian pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Luar biasa sekali ya Bu Lina ya. Kemudian menurut Bu Lina untuk mencapai area pengembangan yang kemarin Bu Lina ingin tingkatkan, langkah-langkah apa Bu yang sudah Bu Lina tempuh? Dengan strategi seperti memilih media. Kemarin kita memilih media menggunakan PowerPoint, juga video, kemudian ada juga contoh-contoh teks dan menggunakan LKPD. Untuk LKPD kita gunakan untuk diskusi dan pada akhirnya dilakukan presentasi. Baik. Untuk langkah-langkah yang Bu Lina tempuh, yang pertama tadi dengan membuat perencanaan kemudian menyiapkan media berupa PowerPoint, video, terus contoh teks percakapan, kemudian memfasilitasi anak melalui diskusi dari LKPD, terus kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Bu Lina, sudah sama seperti catatan saya jadi langkah-langkahnya tadi sudah hampir sama dengan yang saya lihat, saya amati ketika proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Lina. Menurut Bu Lina, area pengembangan atau langkah-langkah strategi tadi sudah cukup efektif belum Bu untuk meningkatkan tujuan pembelajaran dengan area pengembangan yang ingin Bu Lina capai? Untuk keefektifan mungkin pada saat berdiskusi untuk diskusi anak mungkin sudah mulai mau berpartisipasi secara aktif. Cuma untuk presentasinya karena keterbatasan waktu, jadi tidak semuanya bisa presentasi. Jadi menurut Bu Lina sudah cukup efektif Bu, utamanya selama proses diskusi anak-anak sudah terlibat karena kemarin diskusinya dengan teman saya aja namun karena keterbatasan waktu semua kelompok belum bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kalau menurut Bu Lina kalau ada skala 1 sampai 10 berarti pembelajaran yang kemarin Bu Lina lakukan itu sudah ada di skala berapa? 7 aja mungkin ya 7. Terus kemudian harapan Bu Lina kira-kira nanti bisa ada di skala berapa? Kalau bisa antara 8 atau
kelas 9. Oh, oke. Jadi menurut Bu Lina kemarin pembelajarannya berada di skala 7, terus Iya. kemudian harapan Bu Lina nanti Iya. ada di Iya. 8 Iya. atau 8,5 Iya. seperti itu ya. Oke, menurut Bu Lina nih, kira-kira ada hal yang belum efektif belum Bu selama proses pembelajaran yang kemarin Bu Lina lakukan? Untuk yang belum efektif saya kira untuk memanage waktu kemarin Oh, ya, iya. manajemen waktunya untuk saya sendiri kurang. Kemudian saya belum bisa memfokuskan untuk memotivasi anak agar lebih aktif lagi. Gitu. Ya. Oke. Oh, jadi menurut Bu Lina jenengan merasa manajemen waktunya kurang Iya. gitu ya. Jadi bisa digunakan strategi lain ya, Iya. karena kemarin waktunya hanya sebentar, terus Iya. kemudian kelompoknya banyak sehingga belum bisa memfasilitasi semua anak. Jadi mungkin nanti bisa digunakan strategi lain ya agar anak-anak bisa terfasilitasi biar semuanya bisa presentasi seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan anak-anak biar ada motivasi Iya. gitu untuk mencoba. Ya, karena semuanya bisa tadi ya. Oh iya, jadi selain waktu juga untuk mendorong anak berani Iya. mempresentasikan hasil diskusinya itu ya. Iya. Oke, oke. Kemudian tantangan atau kendala kira-kira menemukan tidak Bu dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk tantangan mungkin untuk membuat anak atau memotivasi anak agar menyukai bahasa Inggris gitu, karena setiap saya masuk mesti anak-anak nggak bisa bahasa Inggris seperti itu. Motivasi anak untuk menyukai bahasa Inggris, mereka itu bilang kalau bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit karena mungkin dari SD kan belum pernah, ya, jadi menganggapnya sulit. Oh, jadi Motivasi itu. tantangan Bu Lina ya Iya. ingin mengubah persepsi anak-anak Iya. ya bahwa bahasa Inggris itu tidak sesulit itu Iya. gitu. Oke. Nah, terkait dengan tantangan itu tadi ya Bu, kira-kira hal apa yang akan Bu Lina lakukan nanti ke depannya? Ya, mungkin dengan memotivasi anak melalui pembelajaran yang relevan dan menarik, juga menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang efektif nantinya Bu. Kemudian bisa juga nanti saya berdiskusi dengan teman sejawat untuk melakukan evaluasi pembelajaran dan melakukan pembelajaran mandiri, Iya. workshop dan PNM. Oh iya, luar biasa sekali Bu Lina ya. Jadi kedepannya ya Bu Lina akan melakukan beberapa hal ya agar anak-anak termotivasi, ya, untuk berani menyampaikan hasil diskusinya, kemudian agar suka bahasa Inggris, salah satunya dengan diskusi dengan teman sejawat, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, kemudian menggunakan hasil refleksi pembelajaran gitu untuk menindaklanjuti pembelajaran yang akan Bu Lina lakukan. Oke. Kemudian setelah supervisi hari ini nih, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Lina lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tadi awalnya skala 7 agar bisa naik lagi meningkat, kira-kira strategi apa yang akan Bu Lina lakukan? Seperti tadi mungkin ya, untuk mengikuti pembelajaran atau workshop itu tadi gitu. Kemudian ya tadi mengevaluasi dan merefleksi apa yang kurang dari saya tadi, kemudian meminta mungkin saran dari rekan-rekan juga. Oh iya, jadi kira-kira dari beberapa strategi tadi ya yang Bu Lina sampaikan, yaitu dengan menindaklanjuti hasil refleksi, kemudian diskusi dengan teman, mengikuti workshop, ya. Kira-kira akan dilakukan kapan Bu? Setelah ini, tapi ini setelah ini kayaknya ada Ada meeting nanti setelah ini. Oh, oke. Oh, jadi dalam waktu dekat ini Bu Lina akan fokus mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti MIT dulu ya. Jadi nanti setelah MIT Bu Lina akan fokus nih Bu untuk ini tadi ya, melakukan beberapa strategi ya untuk agar anak-anak bisa menyukai bahasa Inggris dan termotivasi untuk gemar ya, untuk berani mencoba aktif dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ya. Luar biasa sekali nih Bu Lina. Kira-kira ya untuk pertanyaan yang terakhir nih, siapa yang nanti bisa mendorong atau membantu Bu Lina agar bisa meningkatkan proses pembelajaran sesuai harapan Bu Lina? Mungkin dari peran anak itu sendiri ya, pertama, kemudian dari rekan-rekan juga. Oh, iya.
rekan teman sejawat itu seperti yang tadi jenengan sampaikan ya. Jadi apa ya, masukan dari teman sebagai teman sejawat ya, satu rumpun itu penting gitu ya. Terus kemudian motivasi jadi bapak kepala sekolah juga ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Lina. Itu saja Bu Lina untuk percakapan pasca observasi hari ini. Nanti setelah jenengan lakukan gitu strategi tadi, saya ingin mendengar cerita jenengan lagi ya, bagaimana hasilnya, apakah sudah berdampak pada proses peningkatan pembelajaran yang jenengan lakukan di Bu Lina ya. Sebenarnya saya sudah tidak sabar ya dengan teknik-teknik tahapan tadi, hasilnya bagaimana, karena memang apa ya, pembelajaran bahasa Inggris itu kan memang PR-nya jenengan mengajar ke kelas 1 bagaimana mendorong agar anak-anak mau belajar dan memotivasi dan menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Yeah. Oke, terima kasih Bu Lina sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tahapan strategi tadi bisa jenengan realisasikan dan bisa meningkatkan proses pembelajaran yang jenengan lakukan nanti di dalam kelas. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bu Kuntari untuk memberikan tanggapan atau umpan balik selama proses percakapan pasca observasi dari ini. Bu Lina dan Bu Lina, tadi saya sudah menjelaskan percakapan pasca observasi, di mana tadi juga Bu Ida sudah mengungkapkan tujuan dari percakapan, kemudian juga sudah memberikan umpan balik dari catatan hasil pengamatan dari Bu Lina, dan juga sudah memberikan apa yang akan dikembangkan karena mungkin kemudian tadi sebagai rangkaian coaching supervisi akademik dari tadi tahapan dari pra observasi, kemudian observasi, dan juga di pasca observasi ini. Pasca observasi ini diharapannya Bu Lina itu bisa saya pun dengan tadi ada refleksi dari Bu Ida, ini bisa tambahan refleksi dari Bu Ida itu bisa meningkatkan diri, kemudian bisa lebih merefleksi diri, dan tadi sudah mengungkapkan apa yang akan dikembangkan selanjutnya untuk nanti lebih mensukseskan pembelajaran ke depannya. Tadi mengaktifkan siswa dan juga mungkin bisa pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang berdampak murid. Saya kira sudah cukup Bu Ida. Makasih Bu Lina, terima kasih sekali untuk bantuannya kepada kami untuk menyelesaikan tugas Bu Ida tentang ini adalah tugas praktek coaching supervisi akademik. Baik Bu Kuntari, saya ucapkan terima kasih ya Bu untuk tanggapan dan umpan balik selama proses coaching hari ini. Baik, rangkaian kegiatan supervisi pembelajaran telah terlampaui mulai dari pra-observasi, kemudian pengamatan selama pembelajaran, dan pasca observasi. Saya Nuria Haleida mengucapkan terima kasih kepada Bu Lina dan Bu Kuntari. Sukses selalu deh Bu Lina ya. Terima kasih sekali bantuannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.